Aslinya bukan asli orang sini, kata orang tua leluhur, aslinya orang Tambun. Boleh dikatakan seorang pejuang lah. Yang kau lihat bagaikan taman bermain. Jadi coba tahu nggak? Nggak ngerti saya. Kehidupanmu adalah tangan dan kakimu, dan kekuatanmu adalah jiwamu. Tiba-tiba anak-anak menunggu di jalan untuk menghadang pemberian hadiah. Kenapa dipanggil Ngkong Aplus? Dia itu pergantian kehidupan yang terus tidak pernah berhenti. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit kesayangan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Bersama saya sudah ada Pak RT yaitu Pak Bardi dan Bapak Wakil RT yaitu Pak Harun. Nah, di belakang saya ini adalah sebuah makam dianggap keramat di wilayah ini, namanya makam Ngkong Aplus. Nah, apa alasan Pak RT dan Pak Harun untuk merekomendasikan tempat ini agar diliput Mata Langit? Saya merasa bangga adanya kedatangan tamu dari Mata Langit, iya, dan rasa gembira dah bagi warga sini. Gitu. Ya, itu aja. Karena Bapak ingin apa? Mengungkap tempat ini apa gimana? Iya. Mudah-mudahan makam ini terkenal lah. Supaya ini. Nah, tapi ada keistimewaan apa di sini, Pak, yang diketahui warga sekitar? Banyak keistimewaan yang udah dirasakan oleh masyarakat yang datang ke sini, banyak yang udah dirasakan oleh masyarakat yang datangnya ke makam Ngkong Aplus. Sehingga banyak yang berziarah. Yang ziarah. Apa ya. Pak keistimewaan? Salah satunya Keistimewaannya ya untuk jualan dagang, untuk petani, kelarisan, ya naik pangkat juga ada juga, ya bermacam-macam lah variasi, namanya niat hati masing-masing, hati orang masing-masing. Nah, sedangkan sosok beliau sendiri, Ngkong Aplus itu siapa yang diketahui oleh Bapak? Beliau itu siapa ya? Apakah tokoh
di tempat ini? Apa penemu wilayah ini atau gimana? Dia pendatang lah dia. Pendatang. Kalau aslinya bukan asli orang sini, kata orang tua leluhur aslinya orang Tambun. Beliau Tambun kata orang tua. Kalau di sini dia punya tempat sendiri, pengen pulang ke tanah dia sendiri gitu. Tapi kalau itunya apa? Ahli warisnya apa ada di wilayah ini? Kalau nggak ada. Dia tunggal, nggak punya bini, nggak punya anak, tunggal. Nanti mungkin kita akan mengupas sejarah beliau itu siapa setelah bertemu dengan Bapak Kuncen. Iya. Sebelum tahu dia. Iya. Tapi sebelum kita masuk, Panglima, apakah boleh dipantau energi yang ada di sini dan sosok yang terlihat? Ya, kalau saya merasakan di perkarangannya memang ada harimau yang terlihat saya. Itu jelas sekali ada sepasang harimau putih dan hitam dan kuning. Di sekitar sini ada kayak nenek-nenek berdiri pakai baju hitam. Nanti kalau yang di dalam bisa disebutkan di dalam waktu di situ dalam. saya lihat kayak rame anak kecil. Oh, banyak anak kecil. Nah, rame anak kecil, kayak berlari-lari. Melihat saya. Ini aku melihat sesuatu yang berbeda ya. Biasanya kalau makam itu tempatnya serem, terus sudah gitu kayak ada kesan angker gitu. Tapi ini enggak gitu. Ini tuh ada di dalam di tengah kebun yang banyak anak-anak juga main. Terus kalau mau datang ke sini tuh nggak ada rasa serem apa gimana? Takut tuh nggak ada rasa takut. Terus tadinya saya pikir ini bukan makam loh, Pak. Iya. Mohon maaf, tadinya saya pikir ini rumah orang. Jadi sebelum kita liputan di tempatnya satu lagi, kita tadi udah salah masuk. Salah masuknya kemari. Iya, benar. Kayak Tadi ngerti bicara apa. tadi Pak Kuncen juga udah bicara, iya. Salah masuk kita. Terus Kayak dipanggil gitu kemari. terus kita masuk aja yuk. Iya, biar kita tahu. silakan. Assalamualaikum. Salah. Nah, ini pintunya aja ukir-ukiran, bagus kan? Waalaikumsalam. Kayak rumah orang, bukan kayak makam. Nah, ini ada apa? Ayo Pak, assalamualaikum. Dengan Pak siapa? Pak Marhadi. Oh, Pak Marhadi. Boleh Pak ngobrol sebentar, Pak? Ayo Pak. Sini. Ya, Pak Marhadi, izin kami ingin bersilaturahmi dan berziarah. Karena menurut warga sekitar makam ini dianggap sebagai makam yang cukup karomah gitu. Nah, saya ingin tahu sebenarnya siapa sih yang dimakamkan di sini ini, Pak? Yang dimakamkan di sini itu Engkong Aplus. Namanya Engkong Aplus. Engkong Aplus. Beliau itu seorang apa dulunya? Ya, apa ya? Perjuang atau? Ya, boleh dikatakan seorang pejuang lah. Berarti bisa disebut pahlawan karena ikut memperjuangkan kemerdekaan. Bisa. Bisa masuk karena dia kan dulunya pengikut Bapak Presiden Soekarno. Oh gitu. Ya, Tapi kok namanya kita kayak asing ya, maksudnya tidak ada dalam daftar nama pahlawan gitu. Betul, karena sepertinya nama beliau aslinya sengaja memang nggak boleh diketahui gitu, karena dia termasuk pejuang tidak mau dikenal gitu. Jangan kan kami yang baru ini ya, nama orang pengikutnya aja nggak tahu nama aslinya siapa, nggak tahu. Ya namanya masih hidup gitu orang pengikut dia, nggak tahu kalau nama aslinya siapa yang dikenal Engkong Aplus saja gitu. Mudah-mudahan bisa terungkap nanti ya di sini. Amin. Kalau Bapak Marhadi sendiri, apakah masih ada keturunan dari beliau? Nggak ada, sebenarnya kalau secara ini nggak ada ya. Kalau kita dari silsilah nggak ada. Saya cuma hanya sebagai pengurus. Ditugaskan untuk mengurus dan merawat. Iya. Itu sejak kapan? Dari 2020, belum lama, berarti baru 3,5 tahun. Nah, kalau sebelum Bapak yang merawat ini siapa? Ada dulu Abah Haji Jailani, orang Kuningan, tapi udah almarhum sekarang. Berarti artinya Bapak yang sekarang nih ya bertanggung jawab atas tempat ini. Iya, Berarti betul. setiap hari nginep di sini. Iya, setiap hari di sini. Nah, kalau Bapak boleh nggak cerita apa pengalaman yang dirasakan di luar nalar selama menjaga tempat ini? Ya, kadang-kadang juga saya suka melihat ada seorang putri gitu ya, seperti putri raja. Ada juga orang berpakaian semacam pakaian Chinese ya, Cina. Dan ada juga orang berpakaian seperti kiai gitu ya. Pakai jubah. Nah, itu ketemunya pas mimpi atau Enggak ya? Oh, pada saat menjaga makam. Kalau suara-suara gimana Pak? Ya, kalau suara-suara Pernah nggak dengar? apa ya, paling suara-suara semacam kayak harimau. Oh, seperti yang dipantau Panglima. Memang dari Panglima pantau ada harimau sekitar sini. Kami ingin melihat ke dalam, tapi Panglima gimana sebaiknya? Apa disebutkan dulu makhluk yang belum di absen? Apa kita lihat Ya, tadi di depan pintu sini saya melihat kayak orang berjubah putih ya, pakai jubah putih. Pintu ini? Habis itu ada sinar putih yang sangat terang saya lihat di dalam. Iya, betul. Itu yang saya rasakan, ada sinar putih yang sangat terang, ada sosok kakek-kakek berjubah putih.
Tadi di sini saya lihat ramai anak kecil bermain gitu. Iya bener, ada juga Tapi anak secara goib, bukan secara nyata ya. Iya, emang ada anak kecil. Banyak anak kecil. Banyak anak kecil Di sini. Kecil ya. Iya. Iya, kadang iya. kok sukanya sama anak kecil. Suka sama anak. Ya, Suka tapi ada kasih. juga saya lihat tuh di dalam ada kayak nenek-nenek sudah sangat tua, dia udah bongkok begini. Dia pegang tongkat Pakai gitu. tongkat. Iya. Nah, yang tadi arti begitu. Aku penasaran pengen lihat Kalau ini alam ya warnanya siapa aja. nenek itu nanti kita Silakan. Itu kuncen yang paling pertama. Oh, bisa jadi. Iya, juru kunci yang paling pertama. Oh gitu. Berarti dulu ya dijaga sama nenek-nenek tempat ini. Iya, Betul. Udah bungkuk dia begini. Iya, betul. Kayak tongkat begitu. Iya. Dulu phishingnya seperti itu juga. Iya, kuncen pertama. Juru kunci pertama. Iya. Itu terlihat. Boleh kita ngeliat ke dalam? Boleh kita berdoa dulu ya di jorok. Permisi ya Pak, Assalamualaikum. Ini tempatnya indah sekali, benar-benar dirawat dengan baik gitu. Bahkan saya lihat di sebelah sana ada bangku merah ya. Bangku merah itu Kita berdoa dari dulu kayu ya. itu ya, kayu jati ya seperti ini. Oke, kita akan melakukan ziarah dulu. Kita Iya, berdoa. Oh, silakan Pak, ya sini. Sama-sama. Plus. Sama-sama biar masuk kamera Pak. Bergabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansuri ajma'in. Sa'ulillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana minal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahman. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul adzim. Ya, Pak Mas, sebelum intimisasi saya pengen Pak Maradi menjelaskan tempat Ya, ini. sebentar dulu ya, tadi pas berdoa nih saya merasakan ada sesuatu yang bukan ganjil sih ya, terjadi kayak keanehan sebenarnya. Tadi saya mendengar kayak rame di sini gitu. Pas baca Al-Fatihah tuh kayak iya, bukan aku dengar ini sih. aja di sini. Makanya rame gitu yang ngikut. Seperti bukan hanya 7 orang ini. Iya. Kalau di sini setiap bulan memang diadakan malam Jumat Kliwon ya Pak. Iya. Tawasul di sini. Iya. Kalau malam Jumat Kliwon Iya. kita Kita di malam tawasul. rame ya tawasul. Iya, kalau Kliwon. Oh, Kliwon Kliwon. ya. Kliwon. Kliwon. Kalau malam Jumat. Berarti semalam malam Kliwon? Bukan. Oh bukan. Kalau malam Jumat lain mah Jumat biasa gitu ya. Ya ada sih ada tapi enggak seperti malam Iya, Jumat. iya. Ini penuh kalau malam Jumat Kliwon. Iya. Ya, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Ya, sudah ada sosok yang menguasai tubuh Agil, kita akan segera berkomunikasi. Monggo Pak, kita tanya-tanya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bangun? Apa butuh bantuan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa kita ngobrol? Boleh duduk? Waalaikumsalam. Bisa duduk nggak Ki? Sebelah sini aja Bang. Ki kenapa? Tangannya Ki sakit ya? Tangannya Ki bergetar. Izin kami berziarah ke sini. Kami dari Jakarta Ki, kami dari Timata Langit. Apakah kedatangan kami mengganggu? Dituntun sampai juga. Dituntun sampai juga. Tadi kita nyasar pertama pertama tadi lokasinya nyasar. bukan di sini, tapi nggak tahu kenapa kita masuk sini Ki. Iya. Memasuki lahan keluar kembali. Iya, masuk ke lahan terus keluar kembali kita ya, bener. Bapak lihat tadi ya, mobil kita masuk. Menunjukkan dan memperkenalkan. Ya. Alhamdulillah Ini berkat Pak RT yang nganterin kemari sama Pak Wakil RT nih, Ki. yang kau lihat bagaikan taman bermain. Kata Panglima tadi kan banyak anak kecil ya, bermain-main. Kau lihat tempat ini sebagaimana engkau dulu. Apa
Apakah benar sosok engkong dulunya itu disukai anak-anak, Ki? Maka sekarang pun kata Panglima banyak sosok gaib anak-anak yang main-main di sini. Allah, mukanya Ki merah banget. Allah Akbar, astagfirullah. Ganti makhluk sepertinya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah pada datang. Sama-sama. Maaf, ini dengan Aki siapa? Aku bukan Aki, hanya seekor burung. Oh, seekor burung. Apa yang ingin kalian cari dan ingin kalian ketahui? Ya, yang ingin diketahui pertama, siapakah sebenarnya sosok Engkong Aplus yang dimakamkan di sini? Karena menurut cerita dari warga setempat, beliau tidak punya ahli waris gitu. Yang ingin tahu apakah beliau asli sini atau siapa beliau sebenarnya? Kok bisa sampai di sini gitu kalau memang bukan asli sini? Ngambil apa ini? Ambil uang di saku, ngasih ke orang. Anak-anak bangsaku. Masih anak-anak kecil. Berarti ini sosok ini yang mendampingi engkong ini berarti. Jadi kalau ada uang anak-anak dikasih. Jadi kalau sebelum beliau muncul itu di anak kecil dulu. Jadi anak kecil tuh banyak. Di mana tuh? Di pasar Tambun sana, dekat Gedung Juang sana, Tambun itu. Nah terus dikelilingi sama anak-anak. Jadi nanti anak-anak itu dikasihin uang. Bagi uang. Sama beliau, bagi semua. Akan sampai saat ini dari golonganku yang anak-anak pun mengikutinya. Iya, anak-anak kecil goib mengikutinya berarti yang tadi dilihat Panglima itu anak-anak kecil itu memang mengikuti. Bang Salus kecil, banyak anak kecil. Pergerakan bawah tanah tak terlihat tapi menghasilkan sebuah keinginan. Artinya apa itu? Apakah beliau memang seorang pejuang tapi gerakannya tidak ingin diketahui? Perjuangan saat itu yang harus menutupi jati diri. Nah, kenapa kok jati diri beliau nggak ingin diketahui, Kong? Kalau saat itu sebuah nama diketahui, maka akan masuk ke dalam sebuah daftar nama yang saat itu masih banyak senjata. Jika nama itu hadir, maka ia akan dicarinya. Jadi sengaja untuk mengelabui musuh, gitu ya, Kong, biar nggak ketahuan. Ya, Lalu aslinya beliau itu orang mana? Apakah benar keturunan Tionghoa? tapi beliau sudah lama di tanah itu. Tanah ini maksudnya? Tanah itu mana? Tanah sini masuk turun ke Indonesia itu sudah lama. Mungkin sudah Ya, istilahnya kayak ratusan tahun, memang bahkan ribuan tahun. Iya, iya. Berarti benar beliau ada keturunan Tionghoa. Yang Nah, apakah benar beliau itu tidak punya ini istri sehingga nggak punya keturunan? jangan kau tanyakan apa yang ingin kau petik dari perjalanan Beliau nggak berkenan ya? Ini mungkin terlalu pribadi kali gitu ya. Kalau begitu yang ingin saya tanyakan, tadi kan Kong bilang beliau itu seorang pejuang. Beliau bergerak di bawah tanah, nggak ketahuan pergerakannya, tapi hasilnya kelihatan. Nah, hasil seperti apa yang dimaksud itu? Kalian bebas kemana saja di tanah ini. Tapi pada saat beliau bercucuran air mata, memeras sebuah pikiran, bermain dengan jiwa untuk sebuah kemerdekaan tanah ini, bersyukurlah kalian Berarti hasilnya bisa kemerdekaan. hidup bebas. Iya, iya. Berarti memang beliau itu punya peran dalam memperebutkan kemerdekaan saat itu ya. Bersyukurlah kalian bisa menjalankan ibadah kalian
dengan tenang. Tapi kalau memang beliau itu seorang pahlawan, kok dimakamkannya sendiri di sini gitu, nggak di tempat makam pahlawan gitu kan? Lebih baik tak dikenal manusia, tapi Sang Pencipta mengenal lebih dekat. Apalah arti sebuah nama jika nama itu menjadi suatu kesombongan? Oh, berarti beliau orang yang rendah hati ya? Iya. Nah, waktu itu Pak Marhadi ditemui apa Pak? Sosok yang pernah datang ke Bapak? Iya. Yang berjubah putih ya? Nah, itu siapa Kong yang datangin Pak Marhadi? Kongnya senyum. Apakah itu Kong atau temannya? Golongan dari kami, para pengikut beliau. Oh, jadi pengikut beliau itu banyak, bukan hanya anak-anak. Bisa diceritakan yang mengikuti sosok Kong Ngapus ini siapa aja sih? Ingat, orang soleh akan diikuti sampai kemanapun dengan bangsa kami yang soleh. Bahkan sampai ia tiada pun akan tetap dijaga. Ya, ya. Yang apa yang sifat dari beliau yang bisa kita teladani selain dermawan ke anak-anak? Bersedekahlah. Sedekah ya. Jangan kau takut akan kehilangan apa yang telah kau berikan. Tapi memang sosok beliau dulu, apakah beliau orang kaya? Yang Bapak dengar gimana? Ya enggak juga, sama sebenarnya. Cuma beliau itu Rajin sedekah. iya. Beliau tidak takut akan kehilangan apa yang ia punya. Ia meyakini bersedekah takkan berkurang apa yang ia punya. Nah, kan orang-orang zaman sekarang mungkin takut sedekah, takut hartanya habis gitu ya. Kau lihatlah, apakah saat ini ia terlupakan? Enggak, justru diingat terus sampai saya juga kagum nih makamnya bisa seindah ini gitu. Keramik yang di bawah aja banyak Itulah motifnya. hasil dari bersedekah. Masya Allah. Sampai mati pun manusia saat ini banyak yang mendoakan. Maaf Pak Marhadi kalau boleh tahu, ini kalau pembangunan tempat ini tuh atas biaya dari apa? Pemda atau dari? Enggak. Jadi gini, ada anak cucu beliau lah. Kalau beliau kan gini, kalau yang ziarah datang ke sini itu anak cucu beliau dianggapnya. Bilangnya anak cucu, walaupun Anak tidak ada cucu. aliran darah. Terus? Ya, ada beberapa anak cucu beliau lah. Pertama kan, ya, dia ada dana sebagai donatur lah. Nah, jadi dia bangun ini tempat. Ini dari donatur berarti? Jadi dia sampai selesai, bahkan anak cucu engkong yang lainnya juga kan, ya walaupun sedikit banyak juga ikut bantu. Nah, jadi cuma nggak hanya beberapa orang. Jadi begitu anak cucu engkong datang ziarah, umpamanya mau bantu nih, yo, tapi ada yang bagian apa tuh? Artinya bendahara lah ya yang megang keuangan itu. Tuh, jadi ada yayasan atau gimana? Enggak. Oh, enggak ada. Pengelola. Dekatkanlah Iya. diri kalian kepada Sang Pencipta sebagaimana engkau dahulu selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Berarti engkau dulu selalu menundukkan diri, merendahkan dalam sujudnya. Inilah hasilnya, tak pernah terputus sampai saat ini. Jadi beliau itu turunan Tionghoa tapi Muslim ya? Dari lahir Muslim atau mualaf ya dulu ya? Terlahir Muslim. Iya, iya. Tapi asli dari sana. Asli dari Cina. Dari Cina. Aku bisa berlama-lama. Maaf Kong, sebelum engkau pergi itu tadi yang sebelum engkau masuk itu siapa ya? Jangan pernah ditangkap jika ada seekor burung berterbangan di tempat ini.
Jangan pernah ditangkap kalau ada burung. Jangan pernah ditangkap kalau ada burung berterbangan di tempat ini. Ada yang Mungkin itu sosok engkong ini. Di dalam burung. ini. Emang pernah ada burung masuk ke sini? Iya, berbutut yang bagus, pada yang ini. Tapi saya emang nggak pernah ini, kadang-kadang ada burung ini ya saya masih lepas ya. Iya ya. Gimana Pak, ada yang ngincer? Iya, kalau di sini kan ada burung berbutut yang suaranya bagus. Ya berarti Bapak membantu menjaga supaya jangan sampai ditangkap orang gitu Iya, ya Pak iya. paling. Kalau gini tahu kan bisa Aku harus kembali ke alamku. Makasih ya. Makasih ya Kong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan mobilisasi untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai lokasi ini. Oke, Panglima sudah menarik sosok di badan Ismi. Ayo Pak, kita wawancara lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam kenal. Oh, sepertinya kenal sama Bapak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wen hao si. Bahasa Cina. Bahasa Cina. Artinya apa? Salam. Wen hao si. Jadi Bapak tahu nggak? Nggak ngerti saya. Maaf, boleh bahasa Indonesia aja nggak ya? Ya. Saya taunya ni homa itu Salam, artinya apa Pak. kabar gitu. Oh bukan, ini apa? Ni homa. Ama. Sama. Nah. Wen hao si. Salam kenal. Oh salam kenal. Senang bertemu denganmu. Terima kasih, salam kenal kembali. Karena bertemu lalu pergi meninggalkan aku memanggil. Oh tadi waktu kita salah jalan tadi nyasar masuk ke sini, rupanya ada sosok ini manggil-manggil. Makanya kita balik ke sini lagi. Percaya nggak percaya ya, itu terjadi loh. CC itu terima kasih. Boleh kita kenalan? Ini dengan siapa ya? Namanya siapa? Po. Maksudnya Kong. Oh, Kong Aplus. Beliau orang baik. Nah, Anda siapanya Kong Aplus? Saya Ya, hanya mengagumi sosok Kong Aplus. baik. Karena beliau orang baik. Kalau asal Anda dari mana? Dari negara Cina. Jauh Jauh. hidayahmu jauh Dari nyanyi Mm-mm. bisa nyanyi. Bisa, tapi lagunya nggak bisa lagu Mandarin. Bisa ada yang satu lagu. Ni wen wo ai ni yo tuo sen wo ai yo chi fen. Lo kok jadi sedih? Kenapa? Nah, Lagunya bikin sedih. Oh, maaf ya. Apa yang membuat Anda kagum sama engkau? Pak Marhadi maju Pak, ada yang mau disampaikan saat ini. Tapi namanya belum tahu. Boleh tahu namanya dulu nggak? Siapa? Ni Paula. Ni Paula. 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 Ni Paula. Oh, kalau bahasa Indonesia Nyi Paula. Ni Paula. Paula. Ni Paula. Nyi Paula. Saya panggilnya Nyi aja ya. Nyi Paula. Ni Pau. Nyi Pau. Oke.
Halo, nih Pak. Terima kasih. Salam kenal. Beliau sudah menjaga tempat ini 4 tahun ya Pak? Oh, Belum bulat. oh hampir 4 tahun. Belum bulat ya. Kok Anda bisa sampai tempat ini kalau dari negara Cina? Nya. Kenapa? Mulai ni Paula sangat sayang. Baik. Ni Paula sayang. Karena Kong Agnus baik tidak pernah mau menggenggam Tidak pernah mau menggenggam apa? harta. Beliau tidak serakah masalah harta. Tidak mau menggenggam harta. Selalu dibagi kalau punya harta. Beliau pun tinggalnya hanya di apa ya, di gubuk yang Oh gitu. Baju? Bajunya kenapa? Tidak mau bagus. Pakai baju nggak mau baju bagus? Warna hitam. Iya Pak. Panjang. Itu pangsi kampring itu kayak macam jubah. Baju pendekar. Oh baju pendekar. Kayak bajunya Apel berarti itu kayak gitu. Senang masuk tangan Ke kantong saku, masukin tangan ke saku. dan ke belakang. Jadi ya baiknya selalu gini Iya, ya. ininya. Dan Apa tuh? Suka begitu kepalanya? Kenapa begitu? Karena ciri khas ya, kebiasaan ya? Gesturnya tuh gitu. Ciri khasnya beliau. Apakah Anda ada hubungan keluarga dengan ini. Enggak ya? Buyut. Buyut. Buyut, heeh. Kakek-kakek. Heeh. Berarti satu garis keturunan. Sama-sama dari Cina, tapi nggak ada hubungan keluarga. Nih. Gimana? Coba ceritakan dong. Kong Mm-mm. tahu nama Kong apa? Taunya hanya nama Kong Apel kan? Tahunya hanya nama Kong Aplus saja. Nama aslinya Bapak nggak tahu? Nggak tahu. Kong Apus. Nah, Kong Apus. Nah, itu dulu pernah dia punya guru. Ya. Guru itu Bapak mau di sini boleh? Kalau mau nanya boleh Pak. Gimana Kong Apel dulu punya guru? gurunya mengatakan karena kehidupanmu adalah tangan dan kakimu. Kehidupanmu adalah tangan dan kaki. Maksudnya apa ya? Iya, artinya ya memang orang Jadi kakimu untuk melangkah ke tempat yang baik, tanganmu untuk berbagi Masya Allah. itu untuk berbagi. kebaikan. Jadi hidupmu adalah tangan dan kakimu, dan kekuatanmu adalah jiwamu. Itu apa? Jadinya sifat 20. Jadi kaki, ciri kaki kan 10, ini 10. Nah, itu sifat 20. Gitu ya Nyi Paula? Sifat 20 yang dipelajari itu. Iya. Maknanya apa Nyi? Maknanya adalah semua baik dan buruk dalam kehidupan ini akan kita terima dan akan tersaring oleh jiwa kita. Jadi apapun yang terjadi terhadap diri kita, maupun itu manis, pahit, atau dalam keadaan sehat, sakit, ya kita harus bisa mensyukuri, tidak mengurangi Jiwa rasa kita yang harus menguatkan. Kalau jiwanya lemah, tangan dan kakimu tidak berdaya. Itulah kekuatan dia untuk bertarung. Bertarung. Oh, Dia itu, karena pejuang ya beliau. kalaupun dia bukan dari tanah ini, dia berjuang untuk tanah ini. Nah itu yang saya penasaran Nyi. Kan beliau bukan orang Indonesia. Kenapa beliau berjuang untuk membuat tanah Indonesia merdeka? Karena dia pun ada orang-orang tua-tua
Indonesia. Maka dia ada di tanah ini. Oh, berarti dia nggak murni dari Cina, tapi ada keturunan ya? Gitu. Leluhurnya ada yang menikah dengan orang Indonesia. Berkawin. Oh iya, berarti ada darah Indonesianya beliau nih. Ada, maka dia cinta di sini. Dan dia pun kenapa dia itu mempelajari bahwasanya manusia tidak bersayap, tapi manusia mempunyai Pikiran. ke depan. Kalau dia di satu tempat, maka tidak akan mengenali tempat yang lain. Maka dia melangkahkan kakinya untuk mengenali tempat-tempat yang harus disinari. Berarti dulu yang dilakukan beliau di sini Karena berjuang melawan sebuah penjajah. tali persaudaraan dan persahabatan. Maka datanglah di tempat ini satu tujuan itu untuk sebuah kebaikan untuk dipertaruhkan. Kalau tidak ada kebaikan, dia tidak mau. Kenapa? Dia suka anak-anak. Jangan berisik katanya. Nah, tak boleh ramai. Tak boleh berisik. Tolong bilangin. Mungkin anak-anak itu suka kali sama sosok. Karena dia pun suka anak kecil. Kau tahu? Ya. Senang sekali dia itu pergi ke masjid. Tiba-tiba anak-anak menunggu di jalan untuk menghadang pemberian hadiah. Nungguin karena mau dikasih uang. Iya, kan udah kebiasaan seperti itu. Oh, untuk cium tangan, ntar habis itu Karena dikasih dia angpau. pun diberikan sesuatu dan selalu memberikan pertanyaan kepada setiap anak-anak. Apa pertanyaannya? Apa saja? Sudah sholat belum? Oh, gitu. Baca apa surat ini? Dikasih tantangan dulu, baca doa. Nabimu? Seperti itu. Jadi secara tidak langsung beliau mendidik juga ya, supaya anak-anak belajar. Capek, pegel. Gimana? Aku mau bantu apa ini? Lurusin. Oh iya, oke, nggak apa-apa, lurus. Nama asli Ngkong siapa sih ini? Boleh nggak kasih tahu? A H N mengandung N A H I. Bingung kalau namanya apa? Coba ulang-ulang. Rahmat. Oh, Rahmat. Namanya bagus ya, kan nama Muslim. Rahmatnya kasih sayang. Oh iya benar-benar. Rahmat. Karena nama Rahmat. Muslimnya. Nama Muslimnya Rahmat. Tapi kenapa dipanggilnya Ngkong A+? Dia itu adalah pergantian kehidupan yang terus tidak pernah berhenti. Walaupun dia sudah tidak ada, tetap dia hidup di masa ini. Walaupun tak terlihat. Dia ada tapi di alam lain. Enggak di alam dunia sekarang, tapi tidak diketahui gitu. Iya, dia. Di mana beliau? Oh gitu. Jadi beliau sebenarnya masih ada gitu, Ki? Nyi. Artinya rohnya masih ada, tetap. Oh. Kau tahu, ilmu bela dirinya sangat baik. Beliau menguasai Kekuatan ilmu. tangannya sangat hebat. Tahu tidak, dia mempunyai ilmu yang sangat kuat. Ilmu bela Kungfu. diri. Kungfu Kungfu apa atau pencaksilat? pencaksilat? Nah, Kalau di negara itu disebut kungfu. Kungfu. Karena itu suatu tradisi. Tradisi. Yin dan yang, Ini ya. hitam putih, baik
guru harus kita kuasai. Tapi mana yang harus digunakan? Kalau tak tahu kegelapan, kita tidak tahu cahaya. Kenapa di dalam kegelapan kita sadar bahwasanya kita butuh cahaya. Tetapi bila dalam keterangan, kita benar-benar harus tetap berada dalam penerangan. Tapi Nyi belum jawab pertanyaan saya, yang bikin sedih itu apa tadi tuh? Tadi Nyi kan Sedih itu pada masa dia belum berkeluarga, beliau belum berkeluarga. mewujudkan pasangan hidupnya. Jadi sampai akhir hayatnya memang nggak ketemu jodohnya. Ada pertemuan, tetapi Tidak ada pernikahan. dalam Belum ada ikatan. sebuah ikatan itu belum bersatu. Berarti Cici yang sering dilihat bapak Pakai perempuan baju Cina, pakai ya? baju Chinese. Oh, Masih, berarti udah pernah ketemu dong sama tak bapak? boleh takut. Ya karena belum kenal. Ya kan tadi bapak bilang pernah lihat perempuan pakai baju Cina ya, pakai baju merah ya. Baju merah. Merah itu lambang baik untuk kami. Iya iya. Mungkin takut karena belum kenal. Sekarang udah kenal, Ci. Tak takut dia, Oh. Ya. hanya siapa itu. Sekarang kenal. Iya, termasuk beliau. Siapa? Mama. Mama Kono. Siapa Mama Kono? Kenal ya, Cici? Anak cucu kong, anak asuhnya. Oh iya ya, nasutnya ya. Nyi, kenapa di sini nggak ada fotonya engkong? Tidak usah, karena kebaikan seseorang itu tidak harus dipamerkan, tetapi akan selalu Dikenal. diingat oleh yang merasakannya. Nah, beliau kan memang gitu. Jadi tangan kanan Karena memberi, bagaimanapun tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Tangan Dan kanan pun nggak boleh pun tahu. tak suka ada gambar di rumah karena dia sangat mengikuti agamanya. Itu dulu Ci, berarti Bang nih ininya syariatnya bagus banget Sangat baik. menjalani fikih. tapi beliau kan tadi berilmu ya. Selain ilmu bela diri apalagi yang dikuasai? Ilmu agama. Tapi ilmu bela dirinya Tapi beliau berasal wafat dari Cina. pada usia berapa terakhir untuk usianya? Tahu kapan kong berpulang? 1952. Usia Saat usia berapa? Kurang tahu dah. Nah kalau usianya nggak tahu tuh. tak jauh seperti Nabi. Nabi Muhammad 63. Meninggalnya? 23. Oh, berarti beliau juga 63. Kisaran itu. Kasihan Belum ya. terlalu tua. Belum pada pernikahan sampai umur 63. Itu yang membuat sedih. Tidak seperti itu. Oh, jadi gimana? Karena pada saat Perjuangan waktu itu. perjuangan memisahkan Jadi jarak pengembara. mereka. Sono kemari. Oh, terus beliau gugur di sini. Karena takdir Tuhan. Ditembak Belanda atau? Tidak, Oh, jadi tidak. Bahkan kalau dekat beliau semua orang tuh pasti aman. oh jadi meninggalnya bagaimana Tetapi dulu? karena Tuhan yang melemahkan tubuhnya. Oh, sakit berarti. Ya artinya memang sakit Sudah. sakit biasa lah ya. Tidak ada luka. Sakit biasa. Meninggal biasa. Jadi pada saat dia beristirahat, Nggak sakit lagi dia meninggal. Pas istirahat. Dia kata sejarah dulu. Artinya kayak nggak sakit lah ya. Ini nggak sakit. Ya tiba-tiba langsung gitu. Pas pulangnya Presiden Soekarno ke istana, Sukong juga pengen pulang ke sini, ya itu dah jasadnya itu pengen pulangnya ya udah jasad itu dirawat. Nyi, Orang tua dulu. saya pengen tahu kan beliau dulu menguasai ilmu bela diri. Apakah sempat mengajarkan ke anak-anak di sini? Oh ya. Oh, berarti anak-anak sini pada bisa ini dong. Apa ya istilahnya apa antara kungfu dan pencaksilat? ya maka itulah ada kelenturan dan ada kekuatan. Contohin dong gimana gerakannya? Aku tak bisa. Aku lagi kebayang gimana ya kungfu tapi dipadukan dengan pencaksilat. Bapak bisa? Seperti ini.
Aku suka melihat dia memukul, tetapi tidak seperti memukul. Memukul tidak seperti memukul. Allah, ngagetin aja. Kayak gitu. Jadi diam-diam tahu mukul gitu. Pukulan tanpa bayangan. Jadi tidak dengan persiapan kuda-kuda, Jadi tapi dia dengan gerakan cepat. Kalau pencaksilat kan kuda-kuda ya. tidak perlu harus dengan jarak yang dekat. Walaupun jarak yang jauh pun. Oh gitu. Tenaga dalam juga. Oh berarti ya campur tenaga dalam berarti. Tadi sudah dibilang kan bahwasanya kelembutan dan kekuatan, bela diri dan kanuragannya. Apa yang paling berkesan semenjak beliau hidup, yang selain beliau dermawan, apa gitu yang selain itu lagi yang benar-benar ada suatu perihal kebaikan yang beliau lakukan dan sehingga beliau mendapatkan kemuliaan sampai saat ini gitu. Selain beliau tidak pernah mengumpulkan harta gitu. Pertentangan dalam keluarga pada saat beliau memutuskan untuk ikut dalam perkumpulan pemuda pejuang Indonesia. Kenapa sampai kau segitu mempertaruhkan diri Keluarganya untuk nggak mau. sebuah peperangan? Aku tidak memerangi manusia itu. Aku tidak mau menguasai atau mempertahankan tanah di dunia ini. Tetapi jikalau aku melihat penindasan kekejaman di muka bumi ini, maka aku berdosa jika aku berdiam diri. Berjuang bagus, berjuang. Karena jika matamu melihat kezaliman terjadi di hadapanmu, jika kamu Diam berdiam saja. diri, maka kau sama juga pelaku kezaliman itu. Oh gitu ya. Iya, tapi kita bersenang-senang di atas Kalau jauh penderitaan beda orang. ceritanya ya kan, tapi kalau di depan mata ya. Iya. Aku mau kembali. Kembali kemana nih? Ceritain dulu. Di sini ada sosok siapa saja selain Ada. Tadi ada nenek itu saya lihat. Iya, nenek yang bongkok tuh siapa? Nenek apa Yang tugas? dilihat Panglima itu. Oh, ada di luar. Oh, di luar. Ada Siapa beliau? Kuncen yang itu, kuncen. Apa benar beliau kunjan pertama di tempat ini? Yang ngurus ngomong itu. Iya, iya. Iya. Terus ada nenek, terus ada burung, ada sosok laki-laki berjubah, ada Cici, terus ada siapa lagi, Ci? Kayaknya suka nyanyi dia. Hobinya nyanyi. Dia mah rambutnya kepang ini. Kepang dua? Dia mah dekat mengkong. Iya, iya. Suka nyanyi. Cici, ada pesan apa untuk Pak Marhadi yang jagain tempat ini? Keteduhan tempat ini itu tergantung dari teduhnya pikiranmu. Dan bersinarnya tempat ini tergantung dari ilmu pengetahuan. Iya. Dan keselamatanmu tergantung keyakinanmu terhadap Tuhan. Iya. Itu pesan Kong. Oh, pesan kau yang disampaikan lewat Cici. Buat saya ada nggak kira-kira Pesannya buat Yang- Panglima apa? yang bisa dikatakan? Pantas saja ditarik kau tadi ke tempat ini. Kenapa rupanya? Ternyata ada pesan untukmu. Nah, apa tuh pesan? Kau tarik dari rumah batu. Iya, rumah batu. Oh iya betul, dari makam apa tadi namanya Pak? Bukit kembang, Bang. Bukit Kembang, ya. Sekeras-kerasnya batu masih bisa bersahabat dengan air. Jadi, sekeras-kerasnya keinginanmu, kau bisa mempertimbangkan kembali berdasarkan keimanan ini. Karena batu adalah dunia, karena air adalah
perintah Sang Ilahi untuk menyampaikan ke dalam relung hatimu. Kerasnya batu hanya bisa dilubangi oleh air. Betul, benar-benar. Karena air tidak akan ada kalau tidak ada Tuhan. Kita kan sering anu gini. Ini Bapak ini siapa? Belum kenalan. Saya Haji Dirja. Tokoh masyarakat sini. Ya, nah kita juga sering membantu bersih-bersih di sini gitu kan. Oh, tahu katanya. Ada pesen nggak buat saya gitu. Saya Kamu bersih-bersih tempat ini iya, untuk membersihkan halaman tempat tinggal Kong. Iya. Tapi jangan lupa Apa tuh? bersihkan juga dirimu. Beres. Jangan sampai kau sibuk dengan orang lain, tapi kau terabaikan atas keselamatanmu sendiri. Pesannya dalam nih Pak. Harus direnungkan kembali. Tangan dan pikiranmu itu harus dikendalikan oleh hatimu. Ya. Karena tanganmu tidak akan kuat hanya dengan ototmu, dan pikiranmu tidak akan kuat tanpa ototmu, dan keduanya akan lemah tanpa keimanan. Harus selaras berarti ya. Yin dan yang Apa itu? keseimbangan. Yin dan yang. Oke. Karena kau berada di jalan yang sangat liar, Sangat apa? Terjal. dengan kuda yang sangat gagah berani. Oh. Aku berada di jalan yang sangat liar dengan kuda yang gagah berani. Kau harus bisa mengendalikan kuda itu Iya. dengan pesan tadi. Iya, dengan keimanan. Otot saja tidak bisa menjadi kekuatan utama bagi manusia. Betul. Iya. Dan otak yang pintar juga tidak bisa berkuasa atas apapun. Saya kan lagi Panglima lagi suka hobi motor gede. main motor Harley. Oke. Aku Motor besar. Tunggu pesen dong Pak RT sama Pak Wakil RT. sudah disampaikan. Berarti sama pesannya dengan Bapak ya, Pak Haji. Iya. Oke. Jangan sibuk membersihkan halaman orang lain, tetapi bersihkan dulu relung hati. Amin. Ya Allah. Makasih ya, Ci. Jaga kami. Jaga kami. Iya. Kami pergi dulu. Terima kasih ya, Ci. Makasih ya, Ci. Main-main ke tempat kita. Ci bubur, Ci. Gak mau meninggalkan tempat ini sejenak aja. Nggak mau dia. Sebentar aja Ada gak mau. temennya juga di sono. Nih, Tidak. Boleh. Di sini Cici di Ntar mana main sendiri, berdirinya? ntar. Duduknya di mana kalau di sini? Di mana? Tuh di mana-mana. Sana di mana? Di mana aja. Mari semua. Makasih ya. Makasih, Ci. Sudah datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa bersilaturahmi dengan sosok-sosok gaib yang ada di makam dari Engkong Aplus ini dan sudah mendapatkan pesan-pesan yang baik ya. Kita bisa meneladani sisi positif kehidupan Engkong pada zaman dulunya yang bisa kita tiru ya. Kita sudah dikasih banyak nasihat. Nah, sekarang dengan Pak Marhadi sebagai kuncen di sini, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit, Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi ya intinya saya banyak suatu menurut saya bangga ya, bersyukur gitu karena saya ada nasihat gitu ya dari pengikut Engkong tuh, anak cucu Engkong yang setia, saya tahu itu. Iya. Bapak pernah ditemuin juga oleh seperti itu. Iya, makanya nah, seperti itu. Saya alhamdulillah bersyukur ya didatangi sama dari apa nih? Dari Mata Langit. Mata Langit. Artinya bisa
berbicara langsung ya, komunikasi langsung sama makhluk-makhluk ya, termasuk makhluk-makhluk gaib ya yang ada di sini. Ya alhamdulillah semuanya baik lah. Hanya itu aja. Berarti Bapak makin semangat nih untuk merawat tempat ini ya? Insya Allah. Yang penting Allah ridho. Amin. Nah, di antara pesan-pesan gaib tadi mana yang paling berkesan di hati Bapak? Itu antara tangan, kaki. Karena tadi makanya saya langsung menjawab itu sifat 20. Jadi termasuknya kalau kita langkahlah yang baik. Nah, kalau punya kaki ini, nah terus kalau memang kita punya tangan, ya kita harus banyak berbuat kebaikan, memberi. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Bahkan tangan kanan pun tidak boleh tahu. Nah itulah engkong. Makanya beliau sampai namanya pun tidak diketahui. Karena untuk apalah sebuah nama kan, arti sebuah nama kan seperti itu. Jadi kita berbuat baik terhadap orang lain nggak perlu tahu. Yang tahu diri kita sama Allah. Tapi alhamdulillah hari ini kita tahu ya nama asli beliau ini. Hanya orang tertentu mungkin ya, karena beliau tidak ingin diekspos juga. Iya, seperti itu. Ya, kalau Pak RT gimana Pak kesan-kesannya? Kesan saya sangat bagus lah, kedatangan dari mata langit ini, maksudnya supaya masyarakat nggak tahu jadi tahu ini masalah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kru-krunya yang ini ya, kepada kru langit ini ya. Pak Wakil RT. Ini Pak Ridya yang sehat. Pak Haji. Bapak tadi ikutnya ini ya menyusul ya, tapi mungkin bisa mendapatkan pesan yang baik juga ya. Apa kesan-kesannya Pak? Kesan-pesan saya sebetulnya saya dari awal hati saya tuh udah pengen tahu gitu kan. Engkong tuh gimana? Nah terus juga ada siapa aja di sini gitu kan gitu. Sebenarnya saya dari awal pengennya kan, apalagi kan dengan ada selain dari acara-acara yang ada di TV itu kan, tadinya kita mau panggil ke sini tuh sampai punya pikiran. Iya punya pikiran itu. Nah alhamdulillah dengan adanya mata langit ke sini gitu kan ya, sehingga jadi saya paham dan saya tahu yang ada di sini tuh ini gitu. Iya dan juga dengan ngelihat tadi mediumisasi dengan ada saran apa segala kan itu, nasihat juga, dan terus juga kita menanyakan, dia juga menasihati saya kan itu. Nah makanya alhamdulillah dengan adanya mata langit kita bisa kebuka. Berarti menurut Bapak ini nggak settingan ya? Enggak. Ini lokasi dadakan, kita kan tahu. Iya, enggak ada settingan. Bukan di karang-karang ya, enggak ya. Tapi mobilnya diarahin ke sini. Iya kan? Enggak. Tadi kemarin nanya dulu ini belakang tadi pagi saya bilang nanya kan makam Mbah Buit Kembang. Oh iya benar tadi. Nah saya bilang kalau Mbah Buit Kembang dari pertigaan irigasi itu saya bilang nah terus ada gang ke kanan. Iya. Seperti itu. Ya akhirnya kok balik lagi kemari. Gitu Pak Wakil tuh. Iya. Tapi kita pertama nyampe kemari pun ke daerah ini kita masuk kemari gitu. Salah kita bilang, mundur kita bilang. Udah setengah kemari, mundur baru ke sana gitu. Kok tahu pas balik lagi kemari loh. Kok kemari lagi gitu. Ya itulah jangan makanya. Ya alam sudah bekerja ya. Melupakan sejarah, jangan sekali melupakan sejarah gitu. Karena sebelum beliau dimakamkan di sini yang disebut Kampung Keramat lah. Itulah karena bukan makam ya, makom Mbah Buit Kembang itu hanya petilasan. Makanya kata beliau pesan sama anak asuhnya itu nanti kalau gua mupus bahasa dia kan. Kalau dia sudah meninggal makamin gua Kampung Keramat yang belum ada makam keramatnya. Jadi ini amanah beliau yang minta dimakamkan di sini. Iya. Tapi meninggalnya di sini bukan? Bukan, di Kerawang sana, di Kerawang Kota. Iya Niaga situ, daerah Niaga situ. Nah, kebetulan begitu beliau diusung jenazahnya kemari itu ada iringan Bung Karno. Urusan kenegaraan. Jadi Pak Bung Karno itu ngikutin. Jadi begitu nyebrang ke sini, Bung Karno mau ke Dengklok. Beliau itu tidak sampai ngikutin sampai di sini menyemayamkan di Kong di sini namanya Kampung Keramat. Akhirnya
Dia cuma bilang angkat tangan, hampura kong, beribu-ribu hampura. Makanya itu disebut Tanjung Pura, itu dasarnya itu. Karena tidak bisa perpisahan karena itu menghantarkan ke pemakaman. Pemakaman di sini, makaman beliau, di makaman Tapi kong. kok ketemu di dalamnya. Akrokat ya di jalan. Kok jadi nyambung ya? Kita tadi hari ini ketemu ambulan berapa kali? 6. Simbol. 9. Perjalanan ke sini kita ketemu ambulan lagi, ada apa ini gitu. Ternyata ada kisah ini gitu. Dan nggak bisa mengantar ke pemakaman ya. Memang kalau yang tahu beliau, sejarah beliau itu tidak lepas dari Bung Karno. Beliau itu dekat sekali dengan Bung Karno. Iya. Gitu ya. Iya. Beliau sebagai sosok pendamping Bung Karno saat Bung Karno jadi pemimpin negara ini. Bahkan dari masih kecil pun beliau termasuk yang mengasuh Bung Karno. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah, yang penting kita sudah mendapatkan pesan-pesan baik ya. Ya baiklah Panglima, Bapak mau ada yang disampaikan? Cukup. Baiklah Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya alhamdulillah, yang perlu dan yang sangat penting kita meneladani sifat dan perilaku beliau. Karena sebaik-baiknya kesolehan itu adalah perilaku. Melihat orang soleh adalah melihat perilakunya. Bukan melihat dia sembahyang atau dia mengaji. Tapi perilakunya sesuai nggak dengan apa yang dia lakukan, ibadah sesuai dengan ibadahnya gitu. Dan bagi saya sosok almarhum Kong ini pahlawan tanpa nama, pahlawan yang tidak mau dikenal, hanya diakui oleh Allah. Pahlawan bagi Tuhan. Tapi mungkin manusia menganggap dia awalnya tuh biasa gitu ya, mungkin menganggap dia tuh biasa gitu. Tapi mengetahuinya beliau itu sesuatu, beliau adalah sosok mutiara pada saat beliau udah nggak ada. Ternyata karomah-karomahnya muncul. Dari mulai dia meninggal, dihantarkan di jalan, bisa ketemu sama Bung Karno. Seolah-olah alam ini sudah menggiring, mempertemukan. Bahkan mungkin sebelum itu pun memang ada hubungan secara batin yang sangat kuat gitu. Inilah bukti kesaktian dan karomah bersedekah. Tidak pernah miskin. Sampai mati pun tetap kaya. Ini buktinya. Kalau di apa itu? Kalau drama kan yang bisa menerangkan alam kubur kita itu sedekah. Ya ini buktinya. Ini buktinya. Karena beliau sedekahnya. Dan sampai detik ini pun anak-anak ramai terus di sini. Iya. Jadi apa yang terjadi pada saat beliau masih hidup dan pada saat beliau sudah tiada pun, ya ini yang sama gitu. Nggak ada ubahnya, bahkan lebih baik mungkin. Nah itu hanya Allah yang tahu, wallahu alam, itu menurut pengamatan dan penglihatan saya secara lahiriah maupun secara batiniah. Tapi yang terpenting yang perlu kita teladani adalah sifat beliau yang maha pemurah, pengasih dan penyayang kepada sesama, terutama kepada malaikat-malaikatnya Allah, itu anak-anak kecil yang belum berdosa. Makanya beliau suka memberikan anak-anak, saya memaknai tadi karena anak-anak itu adalah malaikat gitu. Beliau memberi ke malaikat, maka malaikat selalu mengirim beliau sampai kepergian beliau, sampai beliau di dalam tanah pun beliau mendapatkan keistimewaan. Nangin anak kecil aja suatu doa kan. Nah, anak-anak itu masih suci, nah doanya sampai. Baik, semoga apa yang kami tanyakan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listrik, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.